Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin hadirat ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Rabbul Alamin bahwasanya pada malam ini dengan izin Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat bisa kembali mengikuti acara rutin setiap Ahad malam Senin, yaitu kajian Islam. Mudah-mudahan kajian yang kita laksanakan ini menjadi wasilah kita menambah ilmu, menguatkan iman, dan juga memperkokoh amal ibadah kita sampai akhir hayat kita semuanya. Dan malam ini adalah pekan yang ketiga, seperti yang sudah kita biasakan, kajiannya tentang akidah Islam yang membahas secara khusus rukun iman yang 6. Dan bulan lalu kita sedang membahas rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab suci. Dan pembahasan yang lalu itu kita sudah menyampaikan tentang pentingnya iman kepada kitab suci. Yang kedua adalah pengertian kitab suci. Yang ketiga adalah tentang banyaknya kitab suci. Nah, saya ulangi sedikit Pak tentang banyaknya kitab suci. Berapa banyak kitab suci yang Allah turunkan? Jawabannya tidak dapat ditentukan oleh kita. Sebab di dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa manusia itu semuanya pernah didatangi oleh Nabi dan Rasul. Sedangkan jumlah Nabi itu ribuan dan Rasul ratusan. Nanti kita akan bahas pada rukun iman yang keempat, perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, kalau jumlah Nabi ada ribuan, Rasul ratusan, maka tentu kitab suci jumlahnya sangat banyak. Paling tidak ratusan, walaupun tidak sampai ribuan. Nah, tapi dari sekian banyak kitab suci yang Allah turunkan, hanya beberapa saja yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Ada 5, apa ya? 5. Pertama itu yang disebut dengan suhuf, ya. Itu lembaran-lembaran, dan suhuf ini diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nah, yang kedua adalah Taurat. Nah, Taurat ini adalah nama lain suhuf yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga adalah Zabur. Ini kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang keempat Injil, kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima ini kitab suci yang terakhir yang kita pegang sekarang itu Al-Quranul Karim, yang Allah turunkan sebagai kitab suci terakhir tentu kepada Nabi dan Rasul terakhir, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saya kira Pak pembahasan yang lalu. Nah, malam ini kita akan melanjutkan tentang apa? Apa isi kitab suci itu? Tentu kalau Al-Quran kita bisa mengetahui sekarang, tinggal buka, apa ya? Tapi bagaimana dengan suhuf, Taurat, Injil, Zabur? Apa isi kitab suci tersebut? Nah, sementara menurut keterangan Al-Quran dan menurut fakta sejarah, kitab suci selain Al-Quran sekarang sudah tidak ada yang aslinya. Kalaupun ada, itu sudah bercampur dengan tulisan manusia. Jadi kita tidak bisa kalau menyimpulkan isi kitab suci dari kitab yang ada sekarang. Sebab itu tidak suci lagi. Sudah ada perkataan manusia
tulisan manusia, di samping itu firman Allah yang diterima oleh Nabi dan Rasul yang bersangkutan. Nah, tapi kalau kita melihat Al-Quran, ternyata isi kitab suci menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, Ibnu Qayyim itu semuanya ada kesamaan. Kesamaannya 3. Pertama, membahas iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada hari akhir. Yang ketiga adalah keharusan untuk beramal soleh. 3, Pak. Tentu amal soleh kan luas cakupannya. Nah, dari mana Ibnu Qayyim menyimpulkan bahwa semua kitab suci isinya 3 tuh yang samanya. Itu dari Al-Quran, surat Al-Baqarah 62. Nah, silakan nanti buka ya, buka di rumah. Al-Quran Al-Baqarah ayat 62. Itu firman Allah, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini ayat ini membicarakan apa, Pak? Sesungguhnya orang-orang beriman, maksudnya ini muslim, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam, dengan kitab sucinya Al-Quran. Waladina hadu, dan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu adalah umat Nabi Musa dengan kitab sucinya Taurat, kan? Wan Nasoro, dan orang-orang Nasrani itu adalah umat Nabi Isa dengan kitab sucinya adalah Injil. Wasobiin dan sobiin. Apa itu sobiin? Ini katanya orang-orang yang menyembah bintang, Pak. Tapi dulunya itu menyembah Allah, cuman sekarang sudah menyimpang. Nah, tentu sobiin ini kan punya nabi dan punya kitab suci. Man amana, siapa saja di antara mereka orang beriman, muslim, Yahudi, Nasrani, sobiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, man amana billah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa amila sholihan, dan beramal soleh. Nah, falahum ajruhum, mereka mendapat pahala inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, tidak ada takut pada mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Nah, ini menjelaskan bahwa ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi tersebut yang tercantum dalam kitab sucinya, baik Taurat, Zabur, Injil, atau Suhuf, itu ternyata sama, berisi tentang iman kepada Allah. 2, iman kepada hari akhir. 3 adalah tentang amal soleh. Nah, iman kepada Allah dan kepada hari akhir itu termasuk akidah, kan? Sedangkan amal soleh itu syariah. Nah, akidah itu sama dari zaman ke zaman. Yang berbeda adalah syariat. Syariat ini berbeda sesuai dengan perkembangan manusia. Nah, hadirin, jadi itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ya sama dengan Ibnu Qayyim. Jadi kalau urusan akidah itu semua nabi, semua kitab suci sama. Yang beda adalah urusan syariatnya. Itu umum, Pak, ya. Nah, jadi kalau misalkan ada agama yang mengajarkan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan keharusan beramal soleh, itu agama yang benar, ya. Nah, kemudian di dalam Al-Quran juga, hadirin, ada beberapa penjelasan yang spesifik tentang isi kitab-kitab itu. Kita akan jelaskan, Pak, ya. Pertama, Suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim. Apa isi Suhuf Ibrahim? Nah, silakan Bapak buka dalam surat Al-A'la, ya. Surat Sabihis, ya.
Itu kan di ujung ayat ada kalimat inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Tuh ternyata Bapak sudah hafal Quran. Surat ini kan. Sesungguhnya ajaran ini ada di dalam suhuf-suhuf yang terdahulu. Dalam kitab-kitab yang terdahulu, diantaranya suhufi Ibrahim wa Musa. Ada dalam suhuf Ibrahim dan suhufnya Musa. Tentang apa? Cuma naik ke atas Pak ya, kita mundur ke atas. Mundur ke kaluhur aneh ya. Itu kan di ayat sebelumnya ada penjelasan qad aflaha man tazakka. Itulah isinya Pak. Suhuf Ibrahim. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan diri. Jadi orang yang membersihkan diri dari apa? Dari bermacam-macam ya kotoran jiwa, kotoran hati. Dari syirik, Pak, dari bid'ah, dari takabur, dari riya, dari dendam, dari kebencian, itu dibersihkan. Sungguh berbahagia orang yang membersihkan diri. Yang kedua, wa dzakarasma rabbihi, dan menyebut nama Tuhannya. Tentang berzikir, ya, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Beruntunglah orang yang berzikir. Ketiga, pasola dan mengerjakan sholat. Nah, kemudian bal tu sirunal hayatan dunia. Tetapi mereka itu atau kalian itu mementingkan dunia ketimbang akhirat. Jadi yang benar itu harusnya umat manusia dari masa ke masa mementingkan akhirat ketimbang dunia. Tapi faktanya kalian mementingkan dunia daripada akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini ajaran di mana nih? Inna hadza lapis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini adalah ajaran yang terdapat pada kitab-kitab dahulu seperti di dalam suhuf Ibrahim dan suhufnya Musa. Jadi sama Pak ya, tentang membersihkan jiwa, tentang berzikir, mendirikan sholat. Jadi kalau misalkan sekarang ada umat beragama ya yang bukan muslim tidak sholat, ini sudah menentang ayat ini. Karena Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu mengajarkan tentang sholat. Orang Yahudi tidak sholat, Yahudi yang keliru ini, tidak ikut Nabi Musa. Orang Nasrani yang tidak sholat, jelas ini penyimpangan. Orang Islam tidak sholat, sarwa penyimpangan juga. Oh untung kita mau muslim, sholat, ente, sama aja Pak. Nah, ini tentang membersihkan jiwa, Pak, berzikir, sholat, kemudian apa? Mengutamakan akhirat daripada dunia. Itu ajaran yang universal yang sudah Allah berikan kepada seluruh Nabi Rasul dalam kitabnya masing-masing. Ini surat Al-Alaq Pak ya, luar biasa nih. Itu bukan hanya ajaran Islam ya, tapi ajaran semua umat manusia dari nabinya masing-masing. Nah, yang kedua, silakan lihat dalam surat An-Najm Pak, An-Najm ayat 36-39 tentang suhuf Ibrahim dan Musa Pak ya. Ayatnya begini, amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi wafa. Bukankah sudah pernah dikabarkan di dalam suhuf Musa dan juga suhuf Ibrahim yang telah menyampaikan isinya. Kalau ayat ini mungkin banyak yang tidak hafal Pak ya. Saya percayalah banyak Pak ya. Nah, apa isinya? Allah taziru waziratu wizra ukhra. Bahwa seseorang tidak menanggung dosa yang diperbuat orang lain. Yang kedua, wa alaisa lil insani illa masa'a. Dan manusia tidak akan mendapatkan balasan pahala kecuali dari apa yang ia perbuat. Nah ini ayat ini sering dijadikan pembahasan menarik Pak dalam fikih tentang apa nih? Misalkan tentang bisakah
kita itu memberikan pahala kita kepada orang lain, terutama yang sudah meninggal dunia, namanya oper pahala, transfer pahala, atau hadiah pahala, dihadiahkan. Kita baca Al-Quran, baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, berpahala tidak? Berpahala, ya. Pahalanya diberikan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Duh, hebat ya pengorbanan urang nu maca dibikin ka batur pahalana. Padahal can puguh menang pahala teh Pak, can puguh tapi yakin dibikin lah mun aya cenah. Apakah sampai? Tidak. Duka apa ya? Tapi itu keyakinan sebagian umat Islam dan pendapat sebagian ulama. Tapi yang bagian pertama ini sepakat Pak. Ini ajaran universal. Ajaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Musa, Daud, Isa. Kalau Islam jelas Pak, bahwa apa? Seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain. Dan seseorang tidak bisa Pak melimpahkan dosa kepada orang lain. Mereka dosa ya kemaneh lah karunya. Gak bisa Pak. Dan kita jangan takut diancam. Awas kalau macam-macam saya berikan dosa kepada kamu. Sokwe bisa mah gitu. Itu ajaran Islam dan ajaran semua nabi. Makanya kalau ada agama yang mengajarkan manusia terlahir dalam keadaan membawa dosa, ada nggak Pak ajaran itu? Ada ya. Agama mengajarkan manusia yang lahir sejak bayi itu sudah menanggung dosa. Dosa siapa? Dosa warisan. Dari mana? Dari Nabi Adam. Nabi Adam tega ya ngawariskan dosa. Pada domba, sapi, muning, Pak warisan ini dosa diwariskan. Apakah bisa kalau benar Adam berdosa diwariskan kepada anak cucunya? Tidak Pak. Ini bertentangan dengan ajaran semua Nabi Rasul. Termasuk Nabi Isa. Ternyata ajaran itu bukan dari Nabi Isa Pak. Dari Paulus ternyata itu. Paulus itu orang Yahudi yang menentang ajaran Nabi Isa. Dan dia mengajarkan tentang manusia lahir menerima dosa warisan dari nenek moyangnya Adam dan Hawa, Adam and Eva katanya. Wah ini jelas Pak bertentangan ya. Sekarang secara hukum positif saja Pak ya, kalau ada orang mencuri ketangkap polisi disidang, Anda dihukum 5 tahun penjara dengan dosa kesalahan telah mencuri. Kata orang itu, saya udah tua Pak, udah sakit-sakitan, bisa nggak digantikan oleh anak saya yang masih muda dan sehat? Kata anaknya, biar Pak Hakim saya menggantikan bapak saya. Bisa tidak Pak? Tidak ada hukum macam apaan itu. Tidak bisa. Ada seorang koruptor, dia setelah mengkorupsi uang 100 miliar ya, dihukum misalkan 20 tahun, dendanya ya 100 miliar harus dikembalikan. Terus kata orang itu, saya udah tua, udah sakit-sakitan, anak saya yang menggantikan saya. Kata anaknya, enak aja kan ya. Nggak bisa, hadirin. Nah itu dalam urusan keagamaan juga, urusan pahala dan dosa itu tidak, Pak. Dosa terutama ya. Nah cuman dalam urusan pahala ini memang ada apa sedikit perbedaan di kalangan umat Islam. Nah ini tentang bisakah kita memberikan pahala kita kepada orang lain, oper pahala. Ini kalau kita lihat Pak ada tiga kelompok ulama nih. Dan 3 kelompok ini diwakili oleh 3 ormas di Indonesia Pak. Pertama ada yang mengatakan semua pahala kita bisa diberikan dengan izin Allah. Tapi aneh Pak ya, biasanya diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Yang hidup juga butuh padahal ya. Coba sekali-kali mengirim pahala kepada yang masih hidup lah. Kebetulan orang udah meninggal dikirim pahala. Nanti kan kadang-kadang orang bertanya, kalau begitu saya mah nunggu kiriman pahala aja. Kan saya banyak uang. Nanti kalau saya meninggal dunia, uang saya bagikan kepada orang-orang supaya apa? Tiap hari baca Quran, tiap hari puasa, kirimkan ke saya pahalanya. Saya kan dengan nerima dari alam barzah. Tuh dari sekalian, ini ada pendapat semua amal soleh pahalanya bisa diberikan kepada orang lain. Pendapat yang kedua itu mengatakan Pak,
ada beberapa amal soleh yang pahalanya bisa diberikan ke orang lain, kecuali pahala membaca Al-Quran, bacaan. Pendapat ketiga mengatakan tidak ada satupun amal soleh yang pahalanya dapat diberikan. Dalilnya ini, wa alaisa lil insani ila masa'a. Setiap orang mendapatkan pahala dari apa yang ia perbuat. Jadi orang dapat pahala dari perbuatan siapa? Perbuatan dia, bukan dari perbuatan orang lain. Kalau si A berbuat kebaikan, si A dapat pahala, nggak bisa diberikan kepada si B, Pak. Ini pendapat ketiga ini, Pak. Ini kalau di Indonesia, Pak ya. Nah, ini pendapat pertama itu biasanya dianut oleh kalangan Nahdlatul Ulama. Makanya mereka itu kalau ada orang meninggal dunia kan dikirim pahala, dihadiahkan, hadiah pahala, Pak. Pendapat kedua biasanya diambil oleh orang-orang Muhammadiyah, Pak. Mereka mengatakan kalau orang tua meninggal dunia kita sedekah, sedekahnya kita keluarkan pahalanya untuk orang tua. Atau misalkan ada orang banyak duit, Pak, umroh lah untuk dirinya dan untuk orang tua, umrohnya dibadalkan untuk orang yang meninggal. Bahkan haji juga ada. Tapi kalau baca Quran tidak bisa. Ini Muhammadiyah, Pak. Yang ketiga, tidak ada satupun amal soleh yang pahalanya dikirimkan. Ini persis, Pak. Itu paling tegas karena dalilnya ini. Wa alaisa lil insani ila masa'a. Saya kira nggak usah dijadikan pertengkaran, Pak. Silakan dipikirkan mana yang paling masuk akal, Pak. Yang paling sesuai dengan jiwa Al-Quran. Ya, kalau saya cenderung pendapat ketiga, Pak. Dalam hal ini ya. Jadi ayatnya jelas. Seseorang mendapatkan pahala dari amal yang ia kerjakan. Bukan dari amal orang lain. Jadi sama dengan dosa. Dosa diperoleh dari apa? Perbuatan dia. Pahala pun dari perbuatan dia. Gitu. Tapi kalau orang mau kirim-kirim silahkan aja. Alamun tenepi ulah nyalahkan saya gitu, Pak. Nggak ada jaminan nyampe kan ya. Nah baik, Pak, itu suhuf Ibrahim dan Musa ya. Jadi kesimpulannya ada berapa? 4, Pak ya. Pertama tentang apa? Tentang membersihkan jiwa. Kedua tentang berzikir. Ketiga tentang sholat. Keempat mengutamakan akhirat di atas dunia. Dan yang kelima, dosa seseorang tidak bisa dipikulkan ke orang lain. Dan yang keenam, pahala hanya dapat diperoleh dari amal yang dikerjakannya, bukan oleh orang lain. Baik, yang berikut Taurat, Pak. Taurat itu kan suhuf Musa, tadi udah, Pak ya. Yang 6 tadi dalam suhuf Musa. Nah, tapi ada beberapa tambahan. Isi Taurat Musa itu diantaranya tambahannya dari di samping yang tadi tentang hukum kisos. Apa kisos, Pak? Balasan. Ini ternyata di dalam ajaran Nabi Musa, bukanlah dalam Islam, Pak. Kalau orang itu berbuat kejahatan, itu dihukumnya sama dengan yang ia lakukan, namanya kisos. Kita sebutkan ayatnya. Al-Maidah 45. Nah, kita bacakan ya. Wa katabna alaihim fiha, dan kami tetapkan bagi mereka. Ini mereka itu siapa? Kalau lihat konteks ini tentang orang Yahudi, umat Nabi Musa. Anan nafsa bin nafsi, bahwa siapa yang membunuh maka dia dibunuh pula. Kisos, Pak. Nah, ini kan hukum kisos. Jadi orang membunuh hukumannya apa? Dibunuh lagi. Oh, kejam nian ya, Pak. Terus kalau dia membunuh kejam tidak? Kejam juga ya. Ini kenapa kita kadang-kadang suka berpihak kepada terdakwa ya. Kasihan tuh, Pak, dibunuh kan dia punya keluarga. Terus waktu dia membunuh, yang dibunuh punya keluarga enggak? Iya ya. Coba ini kalau diterapkan hukum kisos pembunuhan. Orang kalau membunuh mikir dulu kan. Kalau saya membunuh orang lain, saya pun akan dibunuh. Orang yang saya bunuh pasti meninggalkan keluarganya. Kalau saya nanti dihukum juga meninggalkan keluarga saya. Akhirnya tidak jadi dia membunuh.
Sekarang kalau banyak pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang mungkin hukumannya ringan. Nggak dibunuh kan, paling di penjara. Mun kapanggih di penjara ya Pak. Kalau hakim disuap bisa lagi selamat kan. Nah ini hukum kisos. Orang yang membunuh maka dibalas dibunuh pula. Kemudian Pak, wal aina bil aini, mata dibalas dengan mata. Ini maksudnya kalau ada orang Pak mencederai orang lain, memukul wajah orang, matanya kepukul sampai buta. Apa hukumannya? Orang yang itu dihukumnya sama, kita dihukumnya buta lagi. Ini kisos. Kemudian apa lagi? Wal anfa bil anfi, hidung dibalas dengan hidung. Kalau ada orang yang merobek hidung orang lain, maka hukumannya dirobek lagi hidungnya. Gitu. Kemudian wal uduna bil uduni, telinga dibalas dengan telinga. Ada orang Pak dengan pisaunya itu memotong telinga orang lain. Bagaimana hukumannya? Dipotong juga telinga dia. Waduh berat ya itu, makanya Pak berhati-hati. Wasina bisini, dan gigi dibalas dengan gigi lagi. Ada orang yang memukul wajah orang, mulutnya kena pukul sampai rontok giginya 3. Maka yang mukul itu dipukul lagi, giginya rontok 3. Barebete opat lebih teuing kumaha tapalkeun hiji Pak. Nah, ini tentang kisos. Wal juruha kisos, dan setiap luka ada balasannya. Ya misalkan seperti orang misalkan membunuh, bukan membunuh Pak, mencederai orang lain sampai tangannya putus sebelah, nah, maka hukumannya tangannya diputus pula sebelah. Ini hukum kisos. Ternyata ini bukan hanya dalam Islam, tapi dalam ajaran Nabi Musa dalam Taurat. Apalagi, nah ini yang menarik, ternyata di dalam Taurat itu ada keterangan tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya disebutkan Muhammad Pak, dalam Taurat. Kalau Taurat sekarang tidak ada. Sekarang kan kalau Bapak membaca Taurat yang versi sekarang, bisa Pak dalam perjanjian lama, dalam Bible itu ada 5 kitab Taurat Musa. Nah, cuman kita percaya itu bukan yang asli, sudah ada campuran. Ternyata di Taurat sekarang tidak ada nama Muhammad disebut. Tapi dalam Taurat yang asli ada bahwa Muhammad itu nabi akhir zaman yang harus kalian imani gitu. Itu ajaran Nabi Musa dalam Tauratnya. Lihat Pak surat Al-A'raf ayat 157 Pak. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Dan ini menjelaskan orang-orang yang mulia, orang-orang yang beruntung. Siapa? Mereka yang mengikuti Rasul yang umi. Maksudnya Rasul yang umi siapa? Nabi Muhammad ya. An-Nabi umi, Nabi yang umi, alladzi yajiduna, yang mereka mendapatkan namanya itu maktuban, tertulis, indahum, di sisi mereka, fit Taurat wal Injil, dalam Taurat dan Injil. Nah sekarang ini kan Taurat itu dalam perjanjian lama, Injil dalam perjanjian baru milik umat Kristen. Cuman kalau sekarang kita buka ya, saya punya Pak di rumah kitabnya, tidak ada nama Muhammad yang benar, yang asli. Barangkali sudah dihapus oleh mereka. Sebab kalau ada nama Muhammad dengan tegas, tentu orang Yahudi akan masuk Islam semuanya. Dan orang Kristen, para pendetanya, para jamaatnya pasti akan jadi mu'alaf semua. Nah cuman dulu Pak orang-orang tokoh-tokoh mereka tuh menghapus nama itu dari kitab yang asli. Sehingga sekarang tidak dijumpai nama itu. Tuh, menyakitkan atau tidak Pak? Tapi ya walaupun nama beliau sudah dihapuskan, masih ada Pak isyarat-isyarat tentang Muhammad Nabi akhir zaman.
Ya. Bahkan nih menurut penelitian modern, Muhammad itu Pak, nama Nabi akhir zaman itu bukan hanya dalam Taurat dan Injil, dalam Bible sekarang, bahkan di dalam kitab-kitab orang Yahudi, orang-orang Hindu, kitab orang Buddha, orang Konghucu ada. Saya kaget juga Pak tuh. Saya punya buku tebal Pak di rumah. Judulnya itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab-kitab agama terdahulu. Tebal. Jadi ada Taurat, ada Injil, ada Weda, ada Bhagavad Gita, ada macam-macam kitab-kitab suci orang Hindu, Buddha, orang Persia. Ternyata ada, Pak. Ya keterangan, cuma namanya tidak Muhammad, tapi ciri-cirinya itu cocok untuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini luar biasa. Itu hadirin. Ya, jadi disebutkan di dalam kitab-kitab suci Taurat dan Injil tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah berikutnya di dalam Taurat juga itu disebutkan tentang sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Silakan lihat di dalam surat Al-Fat ayat 29, ayat terakhir. Al-Fat. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, siapa? Para sahabatnya. Asyidda'u alal kufar. Mereka sangat tegas kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan saling menyayangi di antara mereka. Tarohum ruka'an sujadan. Kamu lihat mereka itu ruku dan sujud, mengerjakan sholat. Ini sahabat. Yabtaguna fadla minallah, mengharapkan karunia dari Allah, waridwana, dan keriduannya. Simahum fi wujuhihim, ada tanda di wajah mereka, min asari sujud, karena bekas sujud. Bukan hitam sengaja digores ku areng, bukan ya. Tapi wajahnya itu cemerlang bekas sujud. Dalika masaluhum fi Taurat, itulah perumpamaan mereka dalam kitab Taurat. Itu tentang sahabat Nabi Pak disebutkan dalam kitab Taurat. Itu yang keberapa, lupa lagi Pak ya. Nah apalagi Pak isi kitab Taurat yang asli? Tentang hukuman rajam bagi orang yang berzina. Ini dalam hadis Pak. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar, bahwa pernah ada orang Yahudi yang menyampaikan kepada Nabi bahwa hukum rajam ada dalam kitab suci kami yang dahulu, Taurat. Ini dalil yang asli, sekarang mungkin sudah dihapus oleh sebagian pendetanya. Hukum rajam itu apa hadirin? Rajam itu artinya lemparan batu kepada orang yang telah berzina. Berapa buah batunya? Tidak disebutkan, cuman sampai meninggal orang itu dihukum rajam. Wah, kejam amat ya. Enggak Pak, ini perlu diketahui bahwa orang yang berzina itu kan ada dua macam. Pertama, ada orang yang berzina pernah menikah. Ya mungkin dia seorang suami, seorang istri, atau mungkin dia duda, udah cerai, atau janda. Nah pokoknya suami atau duda, istri atau janda, berzina. Nah hukumannya adalah rajam. Rajam itu dilempari dengan batu sampai meninggal dunia. Wah ngeri Pak. Jangan makanya berbuat zina teh Pak, kalau udah menikah teh. Cukup dengan pasangan yang ada. Nah kalau yang berbuat zinahnya masih bujangan, masih gadis, belum menikah, nggak dirajam, dicambuk 100 kali, nggak sampai meninggal. Udah 100 berhenti aja, mungkin ada luka-luka diobati, selesai. Dan hukuman rajam ini sebenarnya untuk menghapuskan dosa dia, dan dia akan bersih dosa. Kalau nggak dirajam, nanti dosanya dihukum di mana? Di akhirat, lebih berat daripada mending mana tah? Mending henteu. Jangan pilih Pak ya, mending tidak. Nah, ada orang yang menuduh Islam itu agama yang kejam, yang sadis. Orang berzina dirajam sampai mati. Nah, sebenarnya kalau kita kaji lebih jauh,
hukum rajam ini sulit untuk dilaksanakan, Pak. Hampir mustahil dilaksanakan. Kenapa? Karena syaratnya dua. Ini salah dua ini atau apa pilihan. Pertama, ada 4 orang saksi menyaksikan peristiwa itu. Sekarang kalau orang berzina, ada nggak 4 orang yang melihat? Jangankan orang, Pak, sirem gitu ningalieun. Karena mah sembunyi di tempat yang sepi kan. Betul, Pak ya? Jangan sebut betul, pengalaman kalau udah, Pak. Itu mana mungkin orang berzina ada 4 orang yang melihatnya, dan melihatnya itu harus jelas, Pak. Seperti memasukkan benang ke jarum harus jelas. Ini bahasa sopan, Pak ya. Kalau cuma melihat dari kejauhan, wah kelihatan masuk rumah kosong tuh, keluar-keluar dia sudah kelelahan, pasti berbuat itu lah. Nah, ini kan hanya dugaan. Harus melihat langsung 4 orangnya, dan laki-laki dewasa. 3 orang, kenapa? Nusa orang bedak letik, dan nggak boleh, harus 4. Yang 3 orang melihat langsung, kurang 1, nggak bisa. Nah, bahkan kalau orang itu menuduh ada orang berzina, nggak terbukti, dia yang dihukum, Pak. 80 kali dicambuk tuh. Makanya orang banyak tidak mau bersaksi, mau nyaksian. Ada orang masuk rumah kosong, mending lumpat weh. Nah, sin kabita, Pak. Takut jadi saksi kan, kalau nggak terbukti dihukum. Nah, ternyata Pak, sepanjang sejarah tidak pernah ada orang dirajam karena ada 4 orang saksi. Tidak pernah terjadi. Nah, yang kedua ini, atau yang kedua ada terjadi pengakuan. Kan kalau pengakuan beres. Coba ada sidang koruptor, pengaku, ya saya korupsi lah 10 triliun, selesai kan? Kenapa lama tidak ngaku kan, Pak? Kan kalau dalam sidang itu terdakwa ngaku, selesai kan, beres. Nggak ada saksi lagi, nggak ada anak macam-macam. Pengakuan itu bukti yang paling kuat. Nah, di zaman Nabi juga Pak, ada yang dirajam itu karena pengakuan. Ada seorang laki-laki namanya Maiz, Pak. Dia itu datang, ya Rasulullah, saya sudah menikah, udah cerai, tapi saya berzina dengan seorang perempuan. Maka berikan kepada saya hukuman dari Allah. Saya siap menerimanya untuk membersihkan diri saya dari dosa. Nabi mengatakan, betul kamu berbuat zina atau mimpi? Bisi ngimpi lah. Tuh Nabi juga apa nggak tega tuh. Tapi akhirnya orang ini maksa mau dia mengaku. Akhirnya dia minta dihukum dan dihukum sampai meninggal dunia, dia lempar. Dan yang menarik Pak, di dalam beberapa riwayat, si Maiz ini ketika dia mendapat kesakitan, sakit kan Pak, menjelang sekarat dia lari untuk menghindari, tapi dikejar Pak sampai mati akhirnya. Wah kejam ya, karena pengakuan. Yang kedua, perempuan juga pernah di zaman Nabi ada perempuan datang, ya Rasulullah, saya telah berbuat zina, saya pernah menikah. Nah, apa buktinya kamu berzina? Saya kan ngaku, nih perut saya udah besar, nih. Sedang hamil Pak. Channel di kalapaan ya, ngajenol oh bapaan. Berikan saya hukuman dari Allah untuk membersihkan diri jiwa saya. Nabi tengah ulang Pak, aduh nggak tega tuh. Kata Nabi begini, gini aja lah, kamu kan punya bayi dalam rahim, pulang. Nanti kalau udah melahirkan, datang lagi ke sini. Ini sebenarnya Pak, kalau orang itu mau kabur, bisa. Ada kesempatan kabur kan. Kabur kapan hegar, kan dia aman. Kabur ke sini. Nabi nggak akan mencari lah. Tidak akan ada tim pencari perempuan hamil. Tidak. Tapi perempuan ini karena iman yang kuat, tekad yang kuat untuk menerima hukum Allah, dia pulang, dipelihara kandungannya, pas melahirkan, datang, bawa bayi. Ya Rasulullah, ini bayi yang saya lahirkan sekarang. Nunggu apa lagi, saya siap dihukum. Laksanakan ya Rasul. Apa kata Nabi? Wah, Nabi itu sedih juga. Ini kan bayi ini kan butuh susu ibunya. Pulang kamu, susui 2 tahun. Wah 2 tahun Pak. Mau kabur bisa kan? Kabur bisa 2 tahun waktunya, ada peluang. Tapi 2 tahun di rumah dia memelihara anaknya dengan penuh kasih sayang. Kenapa? Dia siap untuk dihukum, untuk menyelamatkan diri dari hukuman akhirat. Datang 2 tahun kemudian, udah disapi anak saya. Ya Rasulullah,
tibakan hukuman buat saya agar saya bersih. Akhirnya Nabi Pak dengan berat hati mengajak para sahabat untuk membawa perempuan ini, kemudian buat lubang, kemudian ditanam Pak ini setengah badan dan dilempari dengan batu sampai meninggal dunia. Ini pada sebuah lemparan ada darah yang keciprat ke sahabat. Kata sahabat, ini darah orang yang telah berzina. Dosa. Yang kata Nabi gimana? Demi Allah, perempuan ini taubatnya diterima dan cukup dibagikan kepada penduduk Madinah. Saking besarnya ampunan Allah. Jadi kalian jangan mencaci maki perempuan yang sudah bersih. Ditegur sahabat gara-gara ya apa? Mutruk gitu ya, ini darah perempuan berzina. Jangan begitu, ini sudah bertobat, bersih. Ini hadirin sekalian, itu ada dalam kitab Taurat. Sekira tentang Jabur, Injil kita bahas bulan depan Pak ya. Ini isi kitab Taurat di samping hampir sama dengan Suhuf Ibrahim tadi Pak ya. Ya demikian buat iman, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai pembelajaran buat kita bahwa ternyata ajaran Allah itu sama dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Kalau ada umat beragama yang ajarannya beda dengan ajaran Islam, maka itu penyimpangan dari ajaran yang benar. Demikianlah, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.